Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari yang indah ini bertemu kembali kita di dalam program membaca firman Tuhan adalah gaya hidup orang yang percaya. Patut kita mengucap syukur pada hari ini sebab Tuhan baik di dalam hidup kita, dan kita boleh bangun dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat dan diberkati. Semua ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dan renungan singkat, dan biar kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang kami boleh rasakan pada hari ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat dan diberkati. Kerinduan kami sepanjang hari ini, biar kiranya kami boleh menjadi berkat Tuhan, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, yang berjumpa dengan kami. Mereka boleh melihat Kristus di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, lewat kebenaran firman yang akan kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini, memberikan kami motivasi untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Saudara, tema renungan singkat kita pada saat ini yaitu karunia untuk menderita. Saya percaya bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang kalau dikasih pilihan mau untuk menderita. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa sebab kepada kamu dikarunia bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Nah, ketika ini engkau alami di dalam kehidupanmu, maka engkau akan diberikan kekuatan untuk engkau melewati setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupanmu. Bukankah kita setiap hari berkata bahwa mari kita pikul salib, karena pikul salib itu identik dengan menderita. Oleh sebab itu, meski di dalam penjara, Rasul Paulus tetap bersemangat menasehati murid-murid Tuhan agar tetap setia dalam panggilannya sebagai umat-umat Tuhan. Paulus tahu bahwa jemaat Tuhan yang ada di Filipi juga menghadapi tantangan iman yang sangat-sangat besar. Dan harapan terbesar yang ingin didengar Paulus adalah agar mereka berdiri teguh dalam suatu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil yang mereka dengar selama ini. Saudara, nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu, dia berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Itulah yang Paulus ingatkan kepada jemaat di tengah tantangan iman yang mereka alami. Untuk menguatkan mereka, Paulus mengatakan bahwa mereka bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga dikaruniakan menderita bagi Dia. Ketika kita konsisten untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus, kita pun sedang berjuang untuk berdiri teguh mempertahankan iman kita dari orang-orang yang menyerang kita, dari orang-orang yang belum percaya. Mengalami penderitaan oleh karena kesetiaan melakukan kebenaran firman Tuhan sesungguhnya adalah sebuah karunia Allah. Di dalam kehidupan kita setiap hari,
tentu saja iman kita diuji mungkin di dalam hal-hal yang sederhana. Seperti apakah kita lebih rela gagal dan mengikuti ujian berulang-ulang kali daripada menerima tawaran, membayar sejumlah uang, dan urusan kita menjadi mudah? Atau kita memilih untuk mengikuti aturan dan hidup jujur walaupun akibatnya hidup kita tidak sesukses orang-orang yang ada di sekitar kita? Kita menderita, tetapi itu karunia Allah. Apakah kita tetap bertahan dalam kebenaran meski kita menderita? Atau kita mengambil jalan-jalan yang pintas yang dunia tawarkan untuk kita lalui dengan mudah? Pilihan tetap ada di tangan kita. Tetapi yang pasti, firman Tuhan berkata bahwa saudara dan saya dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Ingat baik-baik saudara, bahwa ternyata menderita itu adalah karunia. Oleh karena itu, tetap berdiri di dalam Tuhan, tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita satu di dalam doa. Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur sebab firman-Mu boleh memberikan kekuatan bagi kami, di mana firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Oleh karena itu, biar kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pagi hari ini benar-benar boleh menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup kami, merema di dalam hidup kami, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap berkata Tuhan Yesus baik. Oleh karena itu, biar kiranya Tuhan memberkati setiap mereka yang mendengarkan program ini dari Sabang sampai Merauke. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu kembali kita hari Senin tanggal 7 September 2020. Salam saya buat keluarga yang ada di Tanggari. Apa kabar? Tetap sehat, kuat, dan semangat di dalam Tuhan. Begitu juga dengan keluarga yang ada di Balikpapan, Itsi, Surabaya, dan di mana saja saudara berada. Salam saya buat saudara, biar kita tetap semangat mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema.
hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh